Oke, Pak Yunias, terima kasih buat kesempatan waktu yang sudah diberikan untuk kita boleh sama-sama berdiskusi terkait dengan kegiatan pembelajaran kita di semester ini. Tentu di semester ini ada kelas supervisi dan tentu jadwal dikeluarkan ada, dan tentu untuk proses pembelajaran ke depan bisa berlangsung dengan baik. Di sini saya akan melakukan yang namanya observasi kelas seperti itu. Nah, Pak Nias, kalau boleh tahu nanti pelajarannya pelajaran apa yang akan saya bantu ya? Pelajaran ekonomi Pelajaran kelas 11. Pelajaran ekonomi kelas 11 itu kena di hari apa? Setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa di jam 9:05 sampai jam 1:45. Oke, baik. Jadi di hari Selasa jam 9.05 sampai jam 1.45 ekonomi kelas 11. Oke, ini di minggu depan ya Pak Nias? Iya. Oke, kalau boleh tahu nanti minggu depan itu materi yang mau diajarkan materi apa? Kebetulan kita di minggu ini kita penilaian harian, jadi di minggu depan itu kita masuk di bab baru. Nah, bab baru ini pembahasannya itu tentang permintaan dan penawaran uang, kemudian indeks harga sama inflasi. Oke, permintaan dan penawaran uang ya. Baik. Serta inflasi. Indeks harga. Oke. Jadi ada materi minggu depan itu ada tentang permintaan dan penawaran uang, inflasi dan indeks harga. Ya. Nah, tujuan pembelajaran khusus di pertemuan pertama nanti yang saya bantu di kelas untuk mengobservasi itu, kalau tujuannya apa ya? Kalau untuk tujuan dalam pembelajaran sendiri, karena itu pertemuan pertama, jadi pasti konsep atau topik yang akan dibahas itu permintaan uang terlebih dahulu, permintaan dan penawaran uang terlebih dahulu. Nah, capaian yang saya sendiri lakukan supaya anak-anak capai itu, yang pertama mungkin secara konsep mereka memahami ya penawaran dan permintaan uang itu seperti apa. Tapi karena ini juga pembelajaran ekonomi, maka saya berharap sesuatu yang lebih. Dalam hal ini karena ekonomi kan pasti mereka banyak bertemu dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep ini mungkin tidak dijelaskan secara umum, tapi kan pasti mereka akan menemukannya dalam kehidupan. Jadi selain konsep yang dipahami, ada pola pikir baru juga yang ditanamkan, gitu. Sehingga mereka juga punya pemahaman yang baik sebagai orang yang belajar ekonomi, bagaimana dalam kehidupan kau menerapkan konsep yang mempelajari. Itu juga salah satu tujuan penting yang saya harapkan bisa dilakukan. Selain itu, saya juga berharap anak-anak itu bisa berperan aktif. Satu, karena konsep yang saya pakai atau tujuan pembelajaran yang saya pakai itu adalah pembelajaran kooperatif, di mana selain dalam kelompok ya anak-anak juga bisa berperan aktif dalam pembelajaran. Karena ya kembali lagi ini pembelajaran kehidupan, ekonomi. Saya bisa mengerti. Jadi perlu partisipasi semua anak-anak untuk memahami konsep ini. Nah, bagaimana cara saya untuk melakukannya? Karena ini caranya pembelajaran kooperatif. Selain itu saya juga pakai project, gitu. Jadi berbasis project, dimana misalnya kami juga membuat perencanaan ke depannya, kita akan membuat semacam workshop kah, mini seminar kah, yang kita bisa pakai untuk kita juga membangun pemahaman orang-orang lain atau adik kelas misalnya terhadap apa yang kami pelajari, sehingga pola atau mindset yang sama itu bisa disebarkan. Oke, baik, terima kasih Pak Nias. Berarti kalau saya ulangi, tujuan pembelajaran ini kan pertemuan pertama, bagaimana anak-anak bisa memahami konsep permintaan dan penawaran uang. Tetapi ada satu tujuan juga yang diharapkan oleh Pak Yunias sendiri adalah bagaimana anak-anak juga punya pola pikir yang baru tentang konsep permintaan dan penawaran uang ini, karena ini dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Nah, lalu area yang Pak Nias mau kembangkan itu seperti yang tadi disampaikan, Pak Nias mau mengembangkan areanya adalah bagaimana anak-anak bisa memiliki yang namanya keaktifan, sehingga pembelajaran yang diharapkan dilakukan adalah
kooperatif ya, sehingga anak-anak bisa punya kontribusi di dalam pembelajaran di kelas. Nah, apakah area yang mau dikembangkan itu yakni keaktifan peserta didik, atau ada area lain yang mau dikembangkan juga tapi khusus yang pertemuan pertama yang saya observasi itu? Ya, karena berbicara soal kooperatif ini kan pasti berbicara soal kelompok. Jadi selain keaktifan, eh, kepandaian secara emosional juga pasti ini dibentuk ya. Sesimpel waktu anak-anak presentasi di depan, bagaimana teman-teman itu bersikap, bagaimana teman-teman itu merespon, itu kan juga penting untuk ditanamkan. Jadi selain mereka memaparkan sesuatu yang selain mereka aktif dan berhasil memaparkan konsep dengan baik, perlu juga sebagai audiens atau teman-teman yang sebagai audiens itu perlu untuk ditanamkan sikap yang tepat pada saat teman-teman berpresentasi, bagaimana cara merespon, kemudian apa yang harus dilakukan pada teman-teman presentasi, itu juga sesuatu yang diharapkan selain kooperatif. Oke, baik. Jadi kalau saya boleh ulangi, di sini tadi kan selain anak-anak memiliki keaktifan sebagai seorang individu atau personal, dengan tentunya akan itu diharapkan juga bahwa ada kerjasama kelompok yang baik, sehingga kepandaian di dalam kalau kita mau bilang kemampuan emosionalnya bisa difasilitasi dengan baik, sehingga kalau ada yang presentasi maka dia bisa menghargai dan sebaliknya seperti itu ya. Baik. Lalu strategi yang Pak Yunias menggunakan di dalam kelas itu seperti apa? Kelasnya mau dibikin seperti apa sehingga area ini bisa yang mau dikembangkan ini bisa dicapai? Kira-kira strateginya bagaimana, Pak? Oke, kalau saya sendiri strateginya dalam bab ini itu tentu ada LKPD yang dipakai. Nah, tapi dalam LKPD-nya saya ini saya buat lebih berbeda, di mana anak-anak itu akan saya buat semacam satu buku khusus yang kita buat bersama. Itu di mana dalam buku itu setiap LKPD itu akan diisi di situ. Gitu. Jadi setiap anak itu akan melihat apa yang akan dipelajari, kemudian setelah itu mereka juga akan dibentuk dalam kelompok. Jadi selain ada LKPD-nya, mereka akan setiap LKPD itu dibuat dalam kelompok, tapi tetap ada pembagian perannya. Jadi meskipun kerjanya kerja kelompok, tapi ada pembagian perannya. Nah, untuk memenuhi bagian emosionalnya, maka otomatis setiap LKPD itu akan dipresentasikan, sehingga bagian atau konsep di mana saya ingin membentuk atau memberikan pengarahan tentang emosional itu dapat terjadi. Oke, jadi kalau saya boleh ulang, berarti strategi yang akan Pak Yunias gunakan di sini adalah akan pasti pembuatan LKPD. Di dalam LKPD tersebut tentu ada pembuatan kelompok. Ya. Nah, di dalam kelompok sendiri ada peran, sehingga tadi yang disampaikan bahwa kemampuan emosional siswa akan terbangun dengan adanya pembagian peran sehingga semua terlibat, lalu juga dengan presentasi bisa mengukur hal tersebut. Wah, saya rasa ini sangat luar biasa. Pembelajaran yang akan dilaksanakan di minggu depan sangat-sangat luar biasa dan saya sangat mendukung kiranya pembelajaran di minggu depan bisa berjalan dengan baik. Sukses untuk kelasnya dan kita akan ketemu nanti di kelas. Tentunya sebagai seorang observer saya akan mengamati dan akan memberikan catatan-catatan berdasarkan pembicaraan kita pagi hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya untuk boleh bersama-sama berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih. Ya.